Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Huele Parnanaku Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat cerdas dimanapun berada yang tetap setia mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas. Dan di saat ini Kakak Senda akan menemani sahabat cerdas dalam program acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Huele Par Belajar. Nah, sahabat cerdas, di hari ini kita akan belajar bersama di jenjang SMA dengan mata pelajaran sejarah. Dan di hari ini guru yang akan menemani sahabat cerdas untuk belajar bersama adalah Ibu Megi dari SMA PGRI Ambon. Nah, di saat ini Ibu Megi sudah berada di studio Radio Suara Maluku Cerdas untuk mengajak sahabat cerdas belajar bersama tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, sahabat cerdas, jangan lupa untuk siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Ibu Megi dalam mata pelajaran sejarah untuk jenjang SMA di hari ini. Nah, sahabat cerdas, tanpa membuang-buang waktu, Kakak Senda langsung saja mempersilakan Ibu Megi untuk menyampaikan pembelajaran di hari ini. Oke, Ibu, silakan Ibu. Terima kasih Kakak. Anak-anak sekalian yang ada di rumah, selamat berjumpa walaupun lewat udara. Kita di hari ini akan belajar tentang sejarah wajib di kelas 11. Jadi bagi kalian yang baru memasuki semester ganjil untuk kelas 11, baik program IPA atau MIA dan IPS atau IIS, materinya hari ini kita akan belajar. Memulainya, mari kita berdoa dulu. Selesai. Di materi pertama kelas 11 ini di sejarah wajib, itu kita mulai dengan KD pertama, yaitu 3.1, menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris di Indonesia. Materi pertama kita di hari ini yaitu masalah imperialisme dan kolonialisme. Untuk KD ini ada 3 materi yang besar, yaitu munculnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Yang kedua, perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang ketiga, kolonialisme, imperialisme Eropa di Indonesia. Untuk pertama ini kita memulai dengan pengertian daripada kolonialisme dan imperialisme itu sendiri. Ya, kita mulai. Kolonialisme dan imperialisme itu terjadi pada awalnya di Eropa. Ini kalian lihat petadunya ini Eropa. Indonesia dia berada pada Asia bagian tenggara. Bangsa-bangsa Eropa inilah yang menemukan benua-benua lain termasuk Afrika, Amerika, kemudian Asia, dan mereka menduduki benua-benua itu. Akibatnya mereka punya koloni-koloni, mereka punya imperium-imperium hampir di seluruh belahan bumi ini. Nah, sekarang kita lihat mengapa sampai terjadi koloni-koloni dan imperium-imperium yang punyanya Eropa di seluruh dunia. Nah, kita mulai dengan yang pertama, pengertian dulu. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Untuk dua materi hari ini, kolonialisme dan imperialisme, kita akan bahas satu-satu. Mengapa? Sekalipun mereka ini paham yang sama, tapi mereka ada perbedaannya antara kolonialisme dan imperialisme. Kita mulai dengan kolonialisme. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin koloni yang memiliki pengertian
pemukiman. Kolonialisme merupakan upaya sebuah negara yang memiliki kekuasaan dan pemerintahan di wilayah lain dengan tujuannya untuk memperoleh keuntungan di bidang ekonomi. Nah, jadi kolonialisme ini itu pengertian awalnya koloni, artinya daerah pemukiman. Dia berkembang menjadi ada yang namanya pahamnya itu namanya paham kolonialisme. Sementara orangnya itu disebut dengan nama kolonialis. Jadi kolonialisme itu adalah bentuk penjajahan dari suatu negara menguasai suatu negara, rakyatnya dan sumber daya alam di negeri itu. Mengapa mereka menguasai sumber daya alam? Untuk kemakmuran bangsa kolonialis itu atau bangsa penjajah. Nah, jadi kolonialisme ini dia berkembang awal adalah untuk menguasai sumber daya alam atau untuk memiliki keuntungan di bidang ekonomi. Mengapa sampai terjadinya praktek kolonialisme di dunia? Yang pertama itu penguasaan pasar, yang kedua memperoleh keuntungan sumber daya alam yang tadi Ibu sudah katakan dia berhubungan dengan sumber daya alam dan ekonomi. Yang ketiga mencari daerah baru sebagai bahan baku industri dan tempat pemasaran hasil industri. Ya, ini ada sedikit keliru di dalam penulisan. Jadi mencari daerah baru bahan baku industri sekaligus tempat pemasaran hasil industri itu. Lalu yang berikut memperoleh kekayaan, jelas itu kan tadi di awalnya itu sudah pengertian kolonialisme itu memperoleh kekayaan yang sebesar-besarnya didapati lewat penguasaan sumber-sumber daya alam atau bahan-bahan ekonomi yang ada di daerah itu. Dan yang kelima menyebarkan ideologi yang dimiliki oleh kaum kolonialis itu. Artinya orang yang menguasai suatu daerah. Nah, kolonialisme itu tadi Ibu sudah katakan itu adalah paham ya untuk menguasai. Dia memiliki dampak, baik dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya yaitu masuknya budaya baru seperti corak arsitektur bangunan, bahasa, sistem pendidikan, struktur birokrasi dan hukum. Sementara dia juga memiliki dampak negatif yang cukup banyak dirasakan, yaitu karena dia menguasai seluruh yang tadi di tujuannya itu atau penyebabnya itu dia menguasai seluruh kehidupan rakyat. Makanya dia punya dampak timbulnya kesengsaraan dan penderitaan di daerah koloni, di daerah yang dikuasai. Yang kedua, hak seseorang berkurang bahkan hilang. Hak seseorang berkurang bahkan hilang ini adalah hak di mana rakyat yang dijajah atau rakyat yang dikuasai oleh kaum kolonialis ini, kaum penjajah ini. Ya, karena dia punya kesengsaraan ya muncullah kemiskinan. Karena kemiskinan, pemerasan daripada kaum penjajah, makanya daerah jajahan itu jatuhnya korban jiwa, bahkan kemerosotan mental dan rasa takut. Jadi kalau kalian dijajah, dikuasai oleh orang lain, pasti kalian punya mentalnya sangat rendah, merosot karena takut jangan sampai dipukul, takut jangan sampai dibunuh oleh orang yang menjajah, yang menguasai kalian. Itu soal kolonialisme. Jadi kalian sudah tahu dia punya asal usul kata, pengertiannya, sampai dengan dia punya dampaknya. Nah, koloni daerah. Tadi kan sudah dikatakan koloni itu daerah pemukiman, daerah penguasaan. Nah, dalam kolonialisme itu ada macam-macam koloni. Ada koloni eksploitasi, penguasaan suatu wilayah atau daerah
untuk dikuras habis tenaga penduduk secara paksa. Nah, ini atau kerja rodi. Ini untuk kepentingan negara penguasa, negara imperium atau negara-negara yang melakukan penguasaan atau penjajahan. Itu koloni eksploitasi. Ada yang disebut juga koloni penduduk. Koloni penduduk itu apa lagi? Koloni penduduk adalah penguasaan daerah atau wilayah baru dengan cara mengusir atau menghilangkan penduduk pribumi digantikan oleh pendatang. Jadi ini koloni penduduk ini, penduduk pribumi, penduduk asli dari daerah itu diusir, mereka diusir dari daerah mereka digantikan dengan kaum pendatang. Jadi ini penduduk pribumi terabaikan kalau koloni penduduk. Yang berikut koloni deportasi. Apa itu lagi koloni deportasi? Koloni deportasi adalah daerah atau wilayah koloni yang digunakan sebagai tempat membuang para narapidana yang tidak dapat ditangani lagi oleh pemerintah. Koloni deportasi ini pernah terjadi masa kolonialisme Inggris. Inggris dia menguasai, dia mendapatkan benua Australia. Narapidana, penjahat-penjahat yang membangkang terhadap pemerintah Inggris itu dideportasi, dibuang ke wilayah Australia. Jadi Australia itu awalnya itu adalah daerah kosong yang ditemukan oleh bangsa Inggris, tetapi dia juga menjadi tempat di mana para penjahat-penjahat yang membangkang terhadap pemerintah itu dibuang, dideportasi di sana. Itu salah satu contoh koloni deportasi itu. Kita lanjut. Jadi kalian sudah tahu tentang asal-usul kata kolonialisme, pengertian kolonialisme, kemudian dia punya akibat kolonialisme baik positif dan negatif. Bahkan kalian sudah mengetahui tentang bentuk-bentuk kolonialisme. Sekarang kita masuk ya bagian kedua, yaitu imperialisme. Imperialisme berasal dari kata Latin yaitu imperare, yang artinya pemerintah, yang artinya memerintah. Dalam bahasa Yunani ada istilahnya imperium yang dipakai untuk menjelaskan masa pemerintahan Romawi yang memiliki wilayah yang sangat luas. Jadi Romawi dia punya wilayahnya sangat luas, daerah yang luas ya, daerah jajahan di luar Romawi itu disebut dengan imperium. Sedangkan orang yang melaksanakan paham imperialisme itu disebut dengan imperator. Jadi imperialisme itu dia hampir sama dengan kolonialisme karena dia adalah paham penjajahan. Tapi imperialisme ini dia agak berbeda sedikit. Kalau kolonialisme itu menguasai sumber daya alam manusia di sana, sumber daya alam di daerah koloni, sementara imperialisme itu adalah menguasai seluruh bagian daripada suatu negara yang menjadi imperium itu. Jadi dia menguasai seluruh pemerintahannya. Bahkan kalau dia menguasai seluruh pemerintahan di wilayah imperium itu, maka dia mendapatkan apa yang menjadi tujuan dia ya, untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu adalah arti kata dan pengertian imperialisme. Mengapa sampai terjadinya imperialisme itu? Tadi kalian sudah melihat tentang mengapa sampai terjadinya kolonialisme. Sekarang kita melihat mengapa sampai imperialisme itu dia muncul. Imperialisme itu dia muncul
karena keinginan menjadi negara yang besar dengan luas wilayah yang cukup luas, ekonomi terbaik, dan pemerintah yang kuat, baik secara militer maupun secara politik. Nah, itu jadi yang tadi Ibu katakan, bahwa dalam imperialisme ini dia bukan hanya menguasai bidang ekonomi, tapi dia menguasai seluruh kehidupan di negara itu. Bahkan di sini dikatakan secara politik dan secara militer. Lalu kemudian ketika dia sudah menguasai, maka dia mencari daerah-daerah strategis dengan sumber daya alam yang sangat kaya. Jadi dia hampir sama dengan penyebab terjadinya kolonialisme. Penguasaan hasil daerah industri, upaya penyatuan secara politik sebuah kekuasaan terhadap negara yang saling terpisah secara geografis, upaya menyebarkan pengaruh ideologi maupun agama. Ya ini jadi sama dengan imperialisme ketika bangsa barat datang ke seluruh benua termasuk Indonesia. Imperialisme kita lihat berdasarkan waktunya itu dibagi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Kalau di kolonialisme tidak berdasarkan waktunya, tapi imperialisme itu terbagi atas dua berdasarkan waktu. Imperialisme kuno yang muncul setelah revolusi industri yang diakibatkan oleh sebelum revolusi industri yang disebabkan oleh 3G, gospel, gold, dan glory. Mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama. Sementara imperialisme modern ini dia muncul setelah revolusi industri. Jadi kalian ingat saja bahwa imperialisme terbagi atas dua berdasarkan waktu, yaitu imperialisme kuno dengan 3 semboyannya, istilahnya seperti itu, 3G, gospel, gold, and glory. Sementara imperialisme modern itu dia muncul setelah revolusi industri yang terjadi di Inggris. Mengapa setelah revolusi industri terjadi imperialisme modern? Karena memang terdorong oleh faktor-faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada saat itu di Inggris dan Eropa pada umumnya. Itu imperialisme berdasarkan waktu. Sekarang kita lihat imperialisme berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan, imperialisme itu terbagi atas 4. Imperialisme politik, menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. Imperialisme ekonomi, menguasai sektor perekonomian negara lain. Imperialisme kebudayaan, menguasai nilai-nilai kebudayaan pada suatu negara. Imperialisme militer, menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah yang strategis untuk pertahanan militer. Kalau kehidupan imperialisme politik sekarang ini memang kita lihat sudah tidak ada, karena menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. Mengapa? Karena masing-masing negara sudah merdeka. Tapi dalam kehidupan imperialisme kebudayaan dan imperialisme ekonomi ini ada praktek-prakteknya sampai sekarang, bahkan kita juga tidak menyadari bahwa itu imperialisme ekonomi. Misalnya produk-produk dari Cina, produk-produk dari Jepang, produk-produk dari Amerika, mereka menguasai sektor pertanian, sektor perekonomian negara kita. Itu imperialisme ekonomi. Imperialisme kebudayaan, dia menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. Misalnya di Indonesia, kita lihat budaya kita, budaya asli kita ada, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan munculnya teknologi yang berkembang sangat pesat, maka nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dia akan berubah dengan kebudayaan dari luar. Ini banyak sekali terjadi. Misalnya kalau kita nilai-nilai budaya timur, ketika kita keluar rumah, kita punya budayanya, kita menggunakan pakaian yang menutup tubuh. Tapi kalau budaya asing tidak.
Kalian lihat budaya Eropa, mereka datang ke daerah Indonesia. Karena alam mereka berbeda dengan alam kita, pada akhirnya mereka menggunakan pakaian yang memangnya kalau di budaya mereka sana itu tidak lagi menjadi malu. Mereka menggunakan pakaian yang jalannya hanya pakaian yang pendek baik dari atas dan bagian bawah. Nah, itu diadopsi oleh anak-anak kita, oleh kita orang Indonesia. Akibatnya ketika berjalan ada rasa malu, misalnya mau naik mobil mesti pegang bagian atas, bagian belakang, mau turun pun juga. Ya, itu kebudayaan itu sebenarnya kita tidak miliki. Tapi kita perkembangan teknologi, keadaan dunia yang modern, maka kita mengadopsi kebudayaan lain. Nah, tanpa sadar itu kita masuk dalam imperialisme kebudayaan. Jadi negara lain tidak menguasai kita, tapi kebudayaannya dia, kebudayaan negara itu menguasai kita punya budaya yang asli, bahkan menghilangkan budaya asli kita. Itu berdasarkan tujuan imperialisme. Nah, kita sudah belajar soal kolonialisme dan imperialisme. Tapi apa sih perbedaannya? Tadi Ibu sudah katakan bahwa dua-dua ini pahamnya sama, yaitu paham penjajahan. Jadi mereka ada imperialisme dan kolonialisme itu adalah paham penjajahan. Tapi bedanya ada. Kolonialisme itu dia menguasai sumber daya alam atau kekayaan alam dari suatu negara dan menjadi tempat untuk diangkut, menjadi tempat koloni, wilayah jajahan, wilayah pemukiman untuk diangkut ke negara induk. Jadi kolonialisme itu dia hanya bertujuan menguasai sumber daya alam saja. Sementara imperialisme itu dia menanamkan pengaruh dia pada seluruh kehidupan dari negara yang dia kuasai. Jadi bukan hanya alamnya, sumber daya alamnya, tapi seluruh kehidupan daripada negara yang dikuasai itu. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau singkatnya kalian bilang begini, kalau ditanya apa perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme, bedanya kolonialisme itu menguasai sumber daya alam atau kekayaan alam, sementara imperialisme menguasai seluruh kehidupan dari negara yang dijajah. Nah, itu kita sudah mengetahui tentang asal-usul daripada kolonialisme dan imperialisme. Kita masuk mengapa terjadinya imperialisme dan kolonialisme yang modern itu, yang pada akhirnya muncullah penjajahan di seluruh dunia. Nah, faktor-faktor munculnya imperialisme dan kolonialisme itu ada kurang lebih 8. Adanya semangat rekonquista terhadap orang-orang yang beragama Islam. Apa hubungannya? Nah, semangat ini, rekonquista ini semangat membunuh, semangat mendapatkan orang-orang Islam di mana saja mereka, bangsa Barat itu dia datang dapat, itu karena kekalahan bangsa Eropa dalam Perang Timur Tengah. Kekalahan bangsa Eropa ketika mereka melakukan yang namanya Perang Salib yang terjadi di daerah Israel atau di daerah Israel itu Perang Salib yang akibatnya ketika Perang Salib kaum yang beragama Kristen di daerah yang sekarang itu di daerah Palestina itu dia keluar, dia kalah karena dikalahkan oleh bangsa kaum muslim yang ada di situ. Akibatnya semangat itu dia muncul. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel. Mohon maaf ada salah penulisan, Konstantinopel ke tangan dinasti Utsmani Turki. Turki ini kan Islam. Jadi kota Konstantinopel ini kota pedagang, penghubung antara daerah Asia dan daerah Eropa. Nah, ketika
kota Konstantinopel ini dia jatuh ke tangan Turki Islam, maka putuslah hubungan dagang antara Eropa dan Asia di Laut Tengah. Sementara orang Eropa mendapatkan rempah-rempah dagangan yang sangat dibutuhkan di sana itu dari Laut Tengah. Nah, makanya mereka lalu berkeinginan untuk mendapatkan daerah rempah-rempah langsung ke pusatnya. Akibatnya mereka mulai mencari jalan. Nah, itu pun juga ditunjang dengan adanya kisah perjalanan Marco Polo. Waktu semester kemarin sudah dijelaskan ketika pengaruh Islam di Indonesia, salah satunya adalah kisah perjalanan Marco Polo yang berhasil tiba di Asia termasuk Indonesia, dan dia melihat bahwa memang pusat rempah-rempahnya itu ada di Asia, terutama di daerah Selat Malaka. Tadi ada keinginan daripada mereka untuk mengetahui tentang apa yang dijalankan oleh Marco Polo, seorang pedagang Venesia Italia itu. Kemudian dia juga keinginan untuk memperoleh keuntungan, kekayaan sebanyak-banyaknya, dan yang ini adanya teori Kopernikus. Teori Kopernikus ini apa lagi itu? Kopernikus itu adalah salah satu ilmuwan masa dulu. Itu dia bersama dengan Galileo Galilei ini penemu teropong bintang. Sedangkan Kopernikus, teori Kopernikus ini teori yang namanya heliosentris. Teori heliosentris ini dia membantah teori geosentris yang pernah dimiliki bangsa Eropa pada zaman Yunani, punyanya Claudius Ptolemaeus. Jadi ini ada teori heliosentris bahwa dunia ini bulat, membatalkan teori geosentris pada masa Yunani kuno. Lalu dia juga dipelopori oleh semboyan yang pernah ada pada masa imperialisme kuno, yaitu 3G. Faktor-faktor munculnya imperialisme dan kolonialisme ini lalu melahirkan yang menyebabkan yang namanya zaman penjelajahan samudra. Apa itu zaman penjelajahan samudra? Zaman penjelajahan samudra itu zaman di mana bangsa Eropa menguasai atau menjelajahi samudra yang ada di dunia dan mendirikan imperium bahkan koloni di dunia pada saat itu. Nah, itu jadi ada juga yang orang bilang gini, coba sebutkan faktor terjadinya zaman penjelajahan samudra, ya ini yang 6 ini. Faktor-faktor atau penyebab terjadinya zaman penjelajahan samudra. Nah, ini teori yang pertama itu semangat Reconquista, itu sebab munculnya imperialisme dan kolonialisme. Yang keduanya jatuhnya Konstantinopel. Ini kisah yang dilukiskan ketika peristiwa jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Islam. Sementara teori geosentris itu mengatakan bahwa matahari itu dia mengelilingi bumi, punyanya Claudius Ptolemaeus, itu yang geosentris. Sementara itu dibantahkan oleh teori heliosentris bahwa bumi mengitari matahari, maka bumi itu dia bulat, sehingga muncullah penjelajahan samudra. Orang Eropa mulai turun ke seluruh dunia. Nah, tadi Ibu sudah katakan bahwa asal Yunani itu Claudius Ptolemaeus itu dia pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi. Bayangkan teori ini dia bertahan cukup lama. Makanya orang Eropa tidak pernah mengelilingi atau turun dari wilayah Eropa ke daerah lain. Tapi pada tahun 1543 dari abad kedua SM sampai dengan
1543 teori ini baru dibatalkan oleh teori heliosentris punyanya Nicolaus Copernicus. Maka orang Eropa turun ke dunia dalam zaman penjelajahan samudra. Nah, ini jalur-jalur penjelajahan samudra saat yang tadi sudah dikatakan penyebab terjadinya penjelajahan samudra itu ada negara-negara penjelajah samudra pertama itu adalah bangsa Portugis, bangsa Spanyol, kemudian diikuti oleh Belanda dan Inggris. Nah, jadi ini Eropa, bangsa yang merah ini Belanda, dia punya wilayah kekuasaannya, wilayah jelajahnya sampai ke Indonesia. Jadi dia turun dari pantai timur benua Afrika, dia sampai ke Indonesia. Kemudian yang bagian Spanyol itu dia agak sedikit berbeda. Dia bukan melalui daerah Afrika saja, tapi dia dari daerah keluar dari Afrika. Bahwa dia melalui jalur utara. Sementara Portugis itu dia juga melalui jalur Afrika dan tiba di Indonesia. Sementara Inggris dia mengikuti jalurnya Spanyol, dia melewati daerah benua Amerika. Makanya Inggris kan selain penemu benua-benua lain, dia juga penemu benua Amerika. Sementara Spanyol dia Amerika bagian Latin, bahkan pernah tiba juga di Indonesia, yaitu di Kepulauan Maluku, khususnya di Tidore. Ini jalur-jalur penyebaran pelayaran bangsa bangsa-bangsa Eropa ketika zaman penjelajahan samudra. Ini para penjelajah samudra pertama, penjelajah dunia pertama dari bangsa Portugis ada Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Pedro Cabral, Alfonso Albuquerque, Francisco Xavierus yang pernah tiba sampai di Ambon dan penyebaran agama Kristen Katolik. Sementara bangsa Spanyol Columbus Ferdinand de Magallanes. Bahkan Columbus ini dia termasuk salah seorang yang menjelajah melalui daerah utara, yang menemukan benua Amerika. Sementara Ferdinand de Magallanes ini dia mengikuti Columbus, dia tiba di daerah termasuk daerah Maluku yang tadi Ibu katakan bahwa tiba di Ternate, itu punyanya Spanyol. Sementara Belanda punya itu ada beberapa orang saja, termasuk di Cornelis de Houtman yang pernah tiba di Indonesia. Itu yang pertama orang Belanda tiba Indonesia dan pada akhirnya mereka menguasai Indonesia. Sementara penjelajah bangsa Prancis dia menyusul mereka yang lain, dan Prancis ini juga pernah tiba di Indonesia dan menguasai Indonesia zaman Raffles. Jadi nanti pada waktu kita akan belajar tentang penjajahan di Indonesia, penjajah Indonesia, Prancis juga menguasai kita lewat Thomas Stanford Raffles. Walaupun dia orang Inggris, tapi itu adalah keturunan Prancis. Ya, sementara Inggris itu Raffles tadi sudah Ibu bilang, Gubernur Jenderal Indonesia, juga Danles dan sebagainya, itu pernah menguasai Indonesia. Jadi ada faktor-faktor bagi siswa SMA PGRI 1 Ambon, itu nanti ada tugas soal materi yang hari ini Ibu tayangkan. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita tayangkan hanya sampai pada awal munculnya kolonialisme, pengertian dan penjelajahan samudra, termasuk penemu benua-benua yang ada di Asia, Afrika dan Australia. Jadi benua-benua ini mereka ditemukan oleh orang-orang Eropa ketika munculnya zaman penjelajahan samudra. Saja Kakak Senda yang boleh disampaikan kepada semua anak-anak, tapi
untuk yang SMA PGRI 1 itu ada tugas. Carilah tokoh penjelajah dari Eropa dengan daerah penaklukan dan persinggahannya. Terima kasih Kakak Endah. Nah, sahabat cerdas, kalian pasti sudah mengerti bagaimana bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Nah, ada dua paham penjajahan, yaitu imperialisme dan kolonialisme. Nah, kita sama-sama ucapkan terima kasih bagi Ibu Megi yang hari ini sudah menyampaikan pembelajaran tentang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia dengan paham penjajahan imperialisme dan kolonialisme. Nah, bagi sahabat cerdas yang tidak sempat untuk mengikuti pembelajaran di hari ini, sahabat cerdas bisa kembali melihatnya di channel YouTube BTKI Maluku. Nah, di situ sahabat cerdas bisa kembali melihat pembelajaran-pembelajaran sejarah yang sudah disampaikan oleh Ibu Megi di hari ini. Nah, sahabat cerdas jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan lanjutkan dengan pembelajaran kita di hari ini dengan pembelajaran mapel matematika untuk jenjang SMA. Tapi sebelum itu Kakak Sinta akan mengajak sahabat cerdas untuk jeda sebentar. Kita akan dengarkan lagu dari Rini Wulandari, Tetap Bahagia.